Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube saya, Muhammad Syawal Hikmah. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tayangan yang edukatif, di mana saya akan menjelaskan beberapa teori dalam pelaksanaan konseling. Nah, adapun tiga teori konseling yang akan saya jelaskan, yaitu pertama, teori psikoanalisis, teori Adlerian, dan ketiga, teori eksistensial. Nah, untuk lebih lanjut, yuk simak teman-teman video selanjutnya. Nah, pada bagian materi pertama ini, saya akan menjelaskan teori psikoanalisis. Nah, teman-teman sekalian, teori psikoanalisis ini ditemukan oleh seseorang yang bernama Sigmund Freud. Nah, adapun biografi dari beliau, Sigmund Freud dilahirkan dari keluarga di Wina yang memiliki 3 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Ayahnya seperti orang lain di waktu itu sangat keras. Latar belakang keluarga Freud menjadi faktor yang harus dipertimbangkan dalam memahami perkembangan teorinya. Freud mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mengembangkan teori psikoanalisisnya yang menarik. Pas yang paling kreatif menurut Freud itu dalam hidupnya adalah ketika dia mengalami masalah emosi yang berat ketika dia sedang berusia 40 tahunan. Freud menderita gangguan psikomotorik disertai dengan ketakutan pada kematian dan fobia dan lain-lainnya, sehingga dia harus melakukan analisa terhadap dirinya sendiri. Dengan menggali makna dari impian-impiannya, dia mendapatkan sebuah pemahaman ke dalam dinamika perkembangan kepribadian. Pertama-tama, dia meneliti memori masa kanak-kanaknya dan menyadari betapa bencinya dia kepada ayahnya. Dia juga mengingat emosi seksual di masa anak-anaknya untuk ibunya yang berparas menari. Nah, jadi Freud ini tertarik kepada ibu tirinya pada masa kecilnya. Nah, ibunya tersebut memberikan kasih sayang dan memiliki sifat melindungi Freud pada masa kecilnya. Dia kemudian secara klinis membentuk teorinya ketika dia menganalisa hasil penelitian masalah-masalah yang dihadapi pasiennya. Nah, adapun konsep utama di dalam teori Sigmund Freud ini atau teori psikoanalisis ini, pandangan mengenai sifat manusia dari aliran Freud sifatnya sudah ditentukan atau deterministik. Menurut Freud, perilaku ketika ditentukan oleh kekuatan yang tidak rasional, motivasi, kehadiran kesadaran dan dorongan biologis dan insting, sebagaimana aspek-aspek bervolusi selama tahap-tahap psikoseksual penting selama 6 tahun pertama dalam hidup kita. Nah, jadi teman-teman sekalian, Freud juga mengungkapkan pendapatnya tentang death instinct, kematian yang menunjukkan dorongan yang agresif. Pada saat bersamaan, teman-teman sekalian, orang mewujudkan perilaku mereka, harapan-harapan ketidaksadaran itu untuk mati atau untuk menyakiti diri mereka atau orang lain. Mengendalikan dorongan agresif ini adalah tantangan penting bagi umat manusia. Dalam pandangan Freud, baik dorongan seksual dan agresif ini adalah penentu kuat mengapa orang bertindak seperti yang dia inginkan untuk melakukan suatu perilaku. Nah, teman-teman sekalian, adapun struktur kepribadian Sigmund Freud ini, yang pertama yaitu ada 3 teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu id. Id adalah sistem asli dari kepribadian, di mana id dikendalikan oleh prinsip kesenangan yang diarahkan untuk mengurangi kecemasan, menghindari sifatnya yang tidak logis, tidak bermoral, dan didorong untuk memuaskan kebutuhan insting. Nah, teman-teman sekalian, id tidak pernah menjadi dewasa dan tetap menjadi sisi nakal dari kepribadian seorang individu atau manusia. Id tidak berpikir
akan tetapi dia itu bertindak, teman-teman sekalian. Itu sifatnya ketidaksadaran atau di luar kesadaran. Nah, yang kedua itu teman-teman sekalian, ada namanya ego. Ego adalah pihak pelaksana yang mengatur, mengendalikan, memerintah kepribadian seperti polisi di jalan raya. Ego akan menghubungkan antara insting dengan lingkungan di sekitar, misalnya lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lain-lainnya. Ego sebagai tempat intelijensia dan rasionalitas. Nah, yang terakhir teman-teman, ada namanya super ego. Nah, super ego ini adalah aspek hukum dalam kepribadian. Super ego mencakup kode moral dari seseorang, pertimbang apakah tindakan itu baik atau buruk, benar atau salah. Nah, selanjutnya teman-teman, ada prosedur dan teknik terapeutik dalam psikoanalisis. Yang pertama itu mempertahankan kerangka analisis. Yang kedua itu asumsi bebas. Yang ketiga itu analisis mimpi. Yang keempat itu analisis preferensi. Dan yang keenam itu interpretasi dan kelima yaitu analisis eksistensi. Nah, itu mungkin beberapa prosedur dan teknik terapeutik dalam psikoanalisis. Kemudian adapun masalah-masalah yang ditangani di dalam terapi psikoanalisis ini. Yang pertama itu gangguan kecemasan. Yang kedua itu depresi. Yang ketiga itu masalah dalam lingkungan interpersonal dan hubungan interpersonal. Yang keempat itu teman-teman sekalian, adanya perilaku agresivitas siswa. Dan kelima itu adanya gangguan makan. Dan yang terakhir itu adalah gangguan atau masalah seksual. Nah, itu mungkin sedikit materi yang saya sampaikan mengenai terapi psikoanalisis yang ditemukan oleh Sigmund Freud. Nah, pada pembahasan yang kedua ini saya akan menjelaskan terapi Adlerian. Nah, adapun terapi Adlerian ini ditemukan oleh seorang yang bernama Alfred Adler, di mana Alfred Adler dilahirkan di Wina pada tanggal 7 Februari 1870 sebagai anak ketiga dan wafat pada tahun 1937 yang seorang pengusaha sewaktu kecil. Adler merupakan anak cerita kesakitan. Ketika berusia 4 tahun dia nyaris mati akibat pneumonia. Hal tersebutlah yang kemudian mendorong dirinya untuk menjadi dokter. Adler lulus sebagai dokter di Universitas Wina di tahun 1895. Nah, teman-teman sekalian, Adler menekankan kesatuan kepribadian manusia itu. Adler menyatakan bahwa orang-orang hanya dapat dipahami sebagai makhluk yang utuh dan terinteraksi. Pandangan ini menunjukkan sikap dari perilaku, menekankan bahwa ketika kita berusaha melangkah lebih adalah sesuatu yang lebih penting daripada kita mengurus dari mana kita berasal. Nah, teman-teman sekalian, adapun hakikat manusia menurut Alfred Adler itu, dari perspektif Adlerian, perilaku manusia itu ditentukan semata-mata oleh hereditas dan lingkungan. Sebagai gantinya, kita mempunyai kapasitas untuk menginterpretasikan, mempengaruhi, dan menciptakan kejadian. Teori Adler adalah psikologi penggunaan, bukan kepemilikannya. Adlerian mengakui bahwa kondisi biologis dan lingkungan membatasi kemampuan kita untuk memilih dan mencipta, dan Adlerian ini berfokus pada pendidikan kembali ke individu tersebut dan membangun kembali bermasyarakat atau bersosialisasi. Adapun pelopor pendekatan subjektif dari psikologi yang berfokus pada faktor yang mempengaruhi tingkah laku seperti nilai, kepercayaan, bakat, tujuan, minat, dan persepsi individu pada realitas. Nah, itu mungkin hakikat manusia menurut Alfred Adler. Nah, teman-teman, adapun prinsip dan teori individual Adler yaitu pertama, prinsip rasa rendah diri atau inferiority principle. Kedua, prinsip superior atau superiority principle. Dan ketiga, prinsip gaya hidup, style of life principle.
Yang keempat, prinsip diri kreatif, creative self principle. Dan yang kelima itu prinsip tujuan semu atau fictional goals principle. Dan yang terakhir itu atau keenam, prinsip minat sosial, insert principle. Nah, adapun tujuan dari pendekatan menurut teori Adlerian yaitu pertama, mengubah gaya hidup yang salah. Dalam hal ini, konselor lebih fokus pada aspek kognitif. Yang kedua itu mengurangi keadaan inferior konseling. Sasaran dari konselor satunya mengurangi rasa rendah diri dari konseling. Yang ketiga itu meningkatkan minat sosial konseling. Dan yang terakhir itu atau keempat, mengonfrontir mekanisme prioritas. Konfrontasi adalah respon konselor yang menggambarkan adanya kritik sosial atas pendapat atau pertentangan antara konselor dan konseling. Nah, yang terakhir dari materi terapi Adlerian itu ada prosedur dan teknik terapeutiknya. Yang pertama itu membangun hubungan Adlerian, bekerja sama untuk berkolaboratif dengan klien. Yang kedua itu eksplorasi dan analisis tahapan. Nah, di sini eksplorasi dalam analisis guna untuk memahami gaya hidup konseling, logika pribadi, kesalahan logika, tujuan, dan fiksional dan perilaku perilaku yang merusak diri seorang individu. Pada eksplorasi, konselor juga perlu memberikan perhatian. Nah, yang keempat itu mendorong pengertian dan pemahaman diri. Di sini konselor dapat menggunakan dorongan yang ditambah dengan interpretasi dan konfrontasi atau tantangan guna membantu konseling memperoleh kesadaran atau insight. Dan yang terakhir itu membantu reorientasi dan perubahan. Konselor terus memainkan peran aktif sehingga konseling nantinya akan merubah perilakunya. Nah, itu mungkin materi yang saya dapat sampaikan kepada teman-teman sekalian mengenai terapi Adlerian. Nanti kita akan melangkah ke terapi eksistensial. Nah, teman-teman sekalian, adapun penemu dari terapi eksistensial ini yaitu Viktor Emil Frankl. Nah, adapun biografi dari beliau adalah ia lahir 26 Maret 1905 dan meninggal 2 September 1997 pada umur 92 tahun. Ia adalah seorang neurolog dan psikiater Austria serta korban dari Holocaust yang selamat. Frankl adalah pendiri dari logoterapi dan analisis eksistensial yang beraliran minat ketiga. Nah, beliau mencatat pengalaman sebagai seorang tahanan camp. Di dalam tahanan tersebut, konsentrasi dan menguraikan metode-metode psikoterapinya dan upaya mencari makna dalam segala bentuk keberadaan. Bahkan ia yang paling kelam sekalipun, dan demikian juga sebagai alasan untuk tetap hidup. Frankl adalah salah satu tokoh utama dalam terapi eksistensial. Nah, adapun menurut Frankl mengenai hakikat manusia, pandangan eksistensial terhadap hakikat manusia ditangkap oleh ide bahwa signifikansi dari eksistensial ini kita tidak tetap, tetapi kita secara kontinu menciptakan ulang diri sendiri melalui proyek kita. Manusia adalah keadaan transisi konstan, muncul, terlibat, dan jadi. Dimensi dasar dari kondisi manusia menurut pendekatan eksistensial itu meliputi 1. Kapasitas untuk menyadari diri sendiri. 2. Kebebasan dan pertanggungjawaban. 3. Menciptakan identitas seseorang dan membangun hubungan bermakna dengan orang lain. 4. Mencari makna, tujuan, nilai, dan lain-lain. Dan 5. Kekecewaan sebagai sebuah kondisi kehidupan. Dan yang ke-6, kesadaran terhadap kematian dan kematian. Nah, itu mungkin hakikat manusia menurut pandangan teori eksistensial. Nah, adapun dalil dalam terapi eksistensial ini yang pertama, dalil pertama yaitu kapasitas kesadaran diri. Meningkatnya kesadaran diri di mana meliputi kesadaran alternatif, motivasi, faktor-faktor yang mempengaruhi orang-orang dan tujuan. Dalil kedua yang ketiga itu dalil mencari identitas dan hubungan dengan orang lain. Nah, dalil keempat itu ada namanya pencarian terhadap makna kekecewaan sebagai kondisi bagi kehidupan. Nah, logoterapi ini dirancang untuk membantu kalian menemukan makna dalam hidup. Nah, dan dalil yang kelima ini kesadaran terhadap kematian dan non-being.
merekomendasikan bahwa terapis berbicara secara langsung dengan klien tentang realitas kematian. Nah, adapun teknik terapeutik dan eksistensial ini, yang pertama, teknik paradoxial attention. Nah, pada dasarnya memanfaatkan kemampuan insani dan dalam mengambil jarak atau self-assessment dan kemampuan mengambil sikap terhadap keadaan diri sendiri. Yang kedua itu teknik reflection, kemampuan transferensi dari self-transferensi yang ada dalam diri setiap orang. Dalam transferensi diri ini, seseorang berupaya untuk keluar dari menjauhkan diri dari kondisi yang cemas. Ketiga itu medical ministry. Dalam logo terapi terdapat pula kasus-kasus yang dimana diperlukan sekali bukan terapi melainkan sesuatu yang lain atau bimbingan rohani. Yang keempat itu modification of attitude. Teknik logoterapi digunakan mengotik neurosia, depresi dan kecanduan obat untuk mempromosikan dalam meningkatkan makna hidup dari seorang konselor. Nah, dalam terapi eksistensial yang kelima ini ada namanya teknik appealing, merupakan satu teknik yang menggunakan gabungan antara produk sosial, attention dan refleksi yang didasarkan pada kekuatan sugesti terapis untuk menuntut pasien menemukan makna hidupnya. Nah, yang keenam itu ada namanya teknik strategis dialog, karena sesuatu bentuk percakapan antara terapis dan klien di mana terapis menggunakan pertanyaan ataupun kalimat-kalimat pertanyaan kepada klien dalam hanya untuk membantu agar klien dapat menemukan sendiri jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya. Dan yang terakhir itu adanya teknik family logoterapi, di mana digunakan untuk membantu keluarga klien menemukan arti dari peluang di dalam keluarga melalui social skill training, strategi dialog dan existential relation. Nah, itu mungkin teman-teman sekalian mengenai penjelasan saya mengenai teori konseling, psikoanalisis, Adlerian, dan eksistensial. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penjelasan saya dalam video kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih telah menonton video saya. Saya menutup atau mengakhiri dalam video kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.